pemaparan yang pertama yaitu dari Kepala SMA Negeri 1 Bandung, dari Pak Yon akan memaparkan PPDB tingkat SLTA atau SMA tahun ini. Oleh karena itu saya persilahkan kepada sekolah, waktu saya persilahkan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ajat, Bapak Eman, atau staf yang hadir dari KCD. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Wurianta selaku pengawas pembina di SMA Negeri 1 Bandung, dan dalam hal ini juga selaku pengampu di wilayah utara. Yang saya hormati Kepala SMP Bandung, Kepala SMP Al-Falah, ya, dan juga Kepala SMP yang lain yang tidak sempat saya ambil datanya. Kemudian juga yang saya hormati para staf SMP Ampu, baik wakil kepala sekolah maupun wali kelas. Yang saya hormati, ya, khususon para orang tua calon peserta didik yang akan menyekolahkan putra-putrinya baik ke SMA Negeri 1 maupun ke SMA lainnya yang ada di Kota Bandung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pagi ini Bapak Ibu kita bisa bersilaturahim dalam rangka video conference sosialisasi PPDB Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Bapak Ibu, sebetulnya kami ini adalah bukan penyelenggara, ya Bapak Ibu. Sebetulnya penyelenggaranya adalah pihak SMP. Nah, karena sosialisasi kepada pihak SMP sudah dilakukan minggu kemarin yang dihadiri oleh para kepala sekolah. Oleh karena itu sekarang adalah penyelenggaranya adalah pihak SMP. Dan sebelum saya lanjutkan, Pak Wahria, ini akan saya tawarkan dulu ke kepala SMP yang hadir, Pak. Nanti ada yang bersedia menjadi pemateri, enggak? Atau mau diserahkan kepada kami, enggak? Pak Wahyudin, Pak. Pak Wahyudin, oh ya, Pak Wahyudin, punten. Mangga, Pak, nyanggakeun, Pak. Pada sabda, Pak Inten. Mangga tuh. Ku pangersa Pak Kepala SMA 1 ya Pak. Nuhun kepesantenana pada Abdul Pak. Enggak. Mengingke di berita acara Bapak ya penyelenggara nawisnanya. Bapak Ibu sekalian, kita ini nanti saya akan menjelaskan yang teknis karena ada orang tua ya. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak pengawas kita mengenai bagaimana bentuk kerjasama dengan SMP. Bapak Ibu, tadi ya seperti yang dikemukakan oleh moderator atau panitia, bahwa memang betul tahun ini penyelenggaraan PPDB berbeda. Pembedanya adalah situasi, Bapak Ibu sekalian, yaitu situasi COVID-19 yang menyebabkan kita tidak bisa mengumpulkan para calon peserta didik di sekolah tujuan, sehingga kita melakukan kegiatan melalui pendaftaran daring. Oleh karena itu, kami akhirnya terpaksa dengan berat hati, dengan punten-puntenan ngaririweuh SMP, ya, membuat SMP menjadi bekerja double mungkin Pak Yudin ya sekarang, yang menerima pendaftaran dari SD, yang membantu pihak SMP. Ya. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini, dan mudah-mudahan ini juga pengalaman bagi kita semua. Kemudian penyelenggaraan ini Bapak Ibu sekalian, bagi orang tua kita punya prinsip PPDB yaitu non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Jadi semuanya juga prosesnya bisa diketahui oleh para orang tua melalui akun-akun atau melalui website yang tersedia baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat maupun oleh website sekolah. Kemudian kepanitiaan Bapak Ibu sekalian, PPDB ini juga panitianya ada di tingkat Dinas Pendidikan dan di Satuan Pendidikan. Yang dalam hal ini panitia Satuan Pendidikan juga akhirnya bekerja sama dengan Satuan Pendidikan Dasar yaitu SMP atau MTS dan sederajat. Nah, penyelenggara dan keputusan hasil PPDB ini Bapak Ibu sekalian sepenuhnya menjadi kewenangan pihak sekolah atau pihak Satuan Pendidikan SMA atau
SMK atau SLB dan sederajat. Khususnya di jalur-jalur tertentu ada terlihat sekali jelas keputusannya mutlak menjadi keputusan sekolah. Kemudian PPDB kali ini juga tidak dipungut biaya Bapak Ibu sekalian, jadi tidak diperkenankan kita memungut biaya apapun ya atas proses pendaftaran. Nah, tata cara penerimaan siswa baru Bapak Ibu sekalian bisa dilihat dari link-link yang bisa Bapak Ibu perhatikan di slide ini ya. Di samping website yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga bisa, kalau khusus ingin melihat ke sekolah tujuannya di setiap SMA pun ada website yang disediakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, persyaratan PPDB secara umum adalah ijazah ya, atau kalau belum keluar ijazah adalah surat keterangan yang menyatakan telah lulus, kemudian akta kelahiran, kartu keluarga, buku rapot, surat tanggung jawab mutlak orang tua. Kemudian juga yang khususnya ada Bapak Ibu sekalian, yang khususnya adalah dokumen kartu program penanganan kemiskinan. Ini bagi yang mereka yang akan daftar ke jalur miskin, jalur ekonomi tidak mampu, kemudian juga surat keterangan domisili RT RW, ya. Dan ini harus diperhatikan Bapak Ibu, surat keterangan domisili ini artinya kartu keluarga yang jaraknya minimal adalah masanya berlakunya minimal sudah 1 tahun. Jadi kalau kurang dari 1 tahun ini tidak akan dianggap sebagai terpenuhinya syarat. Nah, kemudian surat tugas orang tua bagi memang orang tua yang pada saat PPDB ya, atau 3 tahun belakangan baru pindah ke zona tempat siswanya mendaftarkan diri. Kemudian untuk yang mengikuti jalur-jalur prestasi yaitu adanya rapot, ya, kemudian juga bagi yang jalur prestasi non-akademik adanya piagam-piagam atau sertifikat yang akan di-upload dan baik secara mandiri oleh siswa maupun oleh sekolah asal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita punya jadwal PPDB pada 2 tahap ya Bapak Ibu sekalian, yaitu tahap pertama 8 sampai 12 Juni itu adalah pendaftaran tahap 1 ya, yang akan diawali dengan pendaftaran online. Aduh, ayat telepon. Ada sekedap abi nuju Vicon ya. Kayak siang jam 12 ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi terhenti lagi ya. Nah, jadi jadwal ini Bapak Ibu kita punya 2 tahap jadwal. Pertama tahap 1 yaitu jadwal untuk pendaftaran non zonasi ya, yaitu untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, kemudian jalur prestasi ya. Dan ini dimulai pada 8 sampai 12 Juni. Kemudian pada 15 sampai 17 Juni itu ada verifikasi data Bapak Ibu sekalian ya, oleh pihak sekolah tujuan ya. Jadi pendaftaran ini nanti bisa dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pihak sekolah asal. Kemudian pada 18 Juninya pihak SMA atau pihak sekolah yang dituju SMK maupun SLB rapat dengan Dewan Guru untuk menetapkan hasil seleksi. Kemudian pada 19 Juni kami mengkoordinasikannya ke Satuan Dinas Pendidikan dan pada tanggal 20 Juninya diumumkan melalui website yang sudah kami sebutkan di atas tadi. Dan 23-24-nya langsung daftar ulang Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian tahap 2 adalah pada tanggal 25 Juni sampai 1 Juli yang nanti akhirnya ada daftar ulangnya pada 9 sampai 10 Juli. Bagaimana prosesnya? Kenapa 2 tahap Bapak Ibu? Karena tahun ini siswa yang gagal di tahap 1 itu bisa mengikuti tahap 2 yaitu tahap yang untuk zonasi ya. Nah, tahap zonasi ini adalah tahap seleksi melalui jarak terdekat dari sekolah. Nanti akan digambarkan bagaimana zonasi di Kota Bandung. Nah, berikutnya Bapak Ibu kota.
Nah, kuota PPDB ini untuk SMA Bapak Ibu ini ada 4 kuota ya. Zonasi, perpindahan, prestasi dan afirmasi. Ya, untuk zonasi 50% ya. Kemudian untuk perpindahan adalah 25%, 5%, kemudian untuk afirmasi 20%, dan untuk prestasi 25%. Sedangkan untuk SMK tidak ada zonasi Bapak Ibu sekalian ya. Mengapa tidak ada zonasi? Karena memang kalau dijonasikan pilihan jurusan atau rumpun yang ada di SMK-nya tidak cocok ya, sulit juga. Jadi memang tidak ada zonasi untuk SMK. Yang ada adalah jalur prestasi rapot, kejuaraan, prestasi nilai industri afirmasi, dan prestasi nilai rapot unggulan. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin langsung saja ke pendaftaran PPDB ya. Pendaftaran PPDB sudah tadi dijelaskan. Ini sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, tahap 1 tanggal 8 sampai 12 Juni 2020 ya, tahap 2 tanggal 25 Juni sampai 1 Juli 2020 dengan masing-masing ditutup dengan daftar ulang ya. Jadi masing-masing yang lulus itu bisa daftar ulang langsung, dan kami pun nanti setelah menerima daftar ulang di tahap 1 menerima pendaftaran baru di tahap 2. Dan apabila siswa yang bersangkutan tidak lolos di tahap 1, masih ada kesempatan di tahap 2. Nah, sekarang seleksinya Bapak Ibu sekalian. Seleksi untuk SMA, ya, ini untuk afirmasi, ini mengandalkan tentu saja bukti-bukti keterangan bahwa yang bersangkutan atau CPD adalah memang betul berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen misalnya PIP, dokumen penerima sembako, ya, penerima bantuan biaya dari pemerintah. Nah, ini akan membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah betul-betul dari kalangan ekonomi tidak mampu. Selain itu juga yang bersangkutan juga bisa apabila kuotanya yang daftar melebihi kuota, maka mereka akan bersaing dari jarak. Coba caption berikutnya, Pak Riki, di seleksi SMA. Nah, jadi jika jaraknya juga pada passing grade-nya itu sama, misalkan SMA 1 menerima afirmasi misalnya sebanyak 70 orang, maka ketika ada lebih yang daftar lebih dari 70, maka akan diseleksi melalui jarak. Apabila jarak masih ada yang sama, maka akan ditentukan melalui usia tertua dari siswa itu sepanjang usianya sudah memenuhi syarat usia pendaftaran PPDB. Kemudian untuk jalur perpindahan orang tua, juga di sini juga ada hak untuk putra-putri guru ya, yang akan diutamakan kepada putra-putri yang internal dari SMA, dan ini juga akan bersaingnya di jarak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau ada orang tua berpindah ke Kota Bandung, misalkannya rumahnya ada di ujung Berung, ya memang harus berpikir juga kalau untuk mendaftar ke SMA 1, karena jarak yang akan dilihat gitu ya. Nah, jadi jarak juga tetap menentukan. Kemudian kalau jarak sama, kembali lagi ke usia, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk prestasi nilai rapot, nah ini di Juknis, Bapak Ibu sekalian, ada 2 alternatif yang diberikan oleh Juknis itu kepada SMA atau SMK. Yang saya bicara ini lebih ke SMA ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ya, yang pertama adalah nilai kalibrasi rapot dengan alternatif A, di mana di dalamnya ada rumus P dan Q. Rumus P dan Q ini lebih diperuntukkan kepada bobot yang akan diberikan oleh sekolah antara 0,5 sampai 0,9. Dalam rumus ini Bapak Ibu akan ada gabungan antara nilai rata-rata 5 semester, nilai rapot yang di-UN-kan, itu, dan nilai rata-rata nilai semester 1 sampai semester 5 dengan rumus kalibrasi yang diberikan bobot P dan Q.
Kemudian pilihan yang keduanya adalah rumus yang lurus, yang datar, yaitu antara nilai rata-rata rapot dengan nilai rata-rata ujian nasional. Nah, ini tiap sekolah Bapak Ibu di Kota Bandung ini berbeda. Ada 6 sekolah, ya, ada 4 sekolah ya yang menggunakan rumus kalibrasi alternatif A, yaitu SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 6, dan SMA Negeri 3. Yang lainnya sementara ini menggunakan rumus yang alternatif B. Nah, tentu saja ini sebetulnya tidak begitu bermasalah Bapak Ibu sekalian, hanya lebih kepada bagaimana sekolah yang dituju ingin menyaring potensi-potensi siswa yang unggul di akademik. Kemudian apabila hasil perhitungan ini ada yang sama di garis kuota, maka akan disandingkan dengan jaraknya. Nah, jadi walaupun misalnya nanti ada muncul nilai sama, tapi kok tidak diterima sesuai passing grade kuota, maka berarti putra Bapak Ibu adalah lebih jauh dari SMA yang dituju dibanding dengan pesaingnya siswa yang lain. Nah, rumus kalibrasi ini Bapak Ibu adalah gabungan penghargaan terhadap nilai rapot dengan nilai rata-rata UN yang sudah diselenggarakan oleh pihak SMP baik selama 3 tahun maupun 2 tahun. Nah, kembali lagi, nah Bapak Ibu di jalur prestasi non akademik ini sebetulnya ya, jalur ini adalah jalur yang lebih ke kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh CPD, yaitu berbentuk perlombaan-perlombaan, nah, tentu saja yang akan dibuktikan oleh sertifikatnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah jalur zonasi yang kuotanya memang minimal 50%. Nah, jalur zonasi ini lebih kepada jarak ya. Jadi udah pasti jarak terdekatlah yang bisa unggul dan diterima di SMA atau SMA atau ya SMA khususnya SMA, karena zonasi hanya ada di SMA. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana perpindahan kuota apabila ada kuota yang tidak terpenuhi? Apabila di kuota afirmasi ya, tidak terpenuhi, misalnya yang daftar yang tersedia 70 kursi, yang daftar hanya 50, maka sisa kuota ini akan dikezonasikan. Kemudian juga di jalur perpindahan begitu. Bila perpindahan pun misalnya di perpindahan hanya ada 18, tapi yang daftar hanya 15, maka sisa kuotanya akan dikezonasikan. Hanya beda di jalur prestasi akademik dan non-akademik atau prestasi rapot dan perlombaan. Apabila di kedua jalur ini tidak terpenuhi kuota, maka akan di-switch masing-masing. Misalnya apabila prestasi non-akademiknya kurang dari kuota, maka akan diberikan ke kuota jalur rapot. Tapi yang lain tetap ke zonasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya Pak ini. Nah, ini nanti oleh Pak pengawas Bapak Ibu yang kerjasama dengan SMP, saya akan langsung ke ini aja Bapak, ini alur-alurnya nanti khusus kerjasama oleh Pak pengawas. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini untuk SMK, karena juga Bapak Ibu juga harus tahu, barangkali ada siswanya ingin ke SMK. Seperti kita ketahui, bedanya di SMK itu tidak ada zonasi Bapak Ibu sekalian. Sama tahapannya Bapak Ibu, ada 2 tahap, yaitu tahap 1 itu jalur afirmasi, jalur perpindahan, jalur prestasi rapot, dan unggulan industri, dan jalur prestasi kejuaraan. Nah, apabila di jalur ini tidak lolos, maka yang bersangkutan masih bisa mendaftar ke tahap 2, yaitu jalur prestasi rapot. Nah, bedanya seperti itu. Kalau di SMK justru jalur prestasi rapot yang di tahap kedua. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, seleksi SMK sama Bapak Ibu tetap kalau ada persamaan nilai di batas kuota, maka yang dilihat akan jarak.
Kemudian yang kalau masih sama juga usia. Yang berbeda adalah di prestasi nilai rapot, yaitu akumulasi nilai rapot, persyaratan khusus dan nilai minimal mapel tertentu. Kalau sama maka akan ke jarak. Kemudian di rapot umum pemeringkatan nilai rapot 1 sampai dengan semester 5 untuk mapel kelompok A, dan kemudian kalau sama akan ke jarak. Untuk SLB, Bapak Ibu sekalian, ini tidak banyak syarat ya. Kalau SLB itu tidak juga zonasi, tidak juga syarat lain. SLB itu lebih banyak ditentukan oleh kondisi daya dukung di sekolah yang bersangkutan, juga jenis jenis kesulitan siswa atau perlakuan khusus yang akan diberikan kepada calon peserta didik yang bersangkutan. Hanya untuk alurnya memang untuk SLB ya seperti ini Bapak Ibu sekalian, login ke alamat link SLB ya, dilihat di website PPDB, kemudian mengisi format pendaftaran, kemudian verifikasi data. Nah, jika hasil asesmen, kemudian nanti ada asesmen, dan hasil asesmennya kekhususan SLB maka akan diarahkan ke SLB yang cocok. Jadi lebih banyak bukan kepada prestasi ya, jadi lebih banyak kepada permasalahan yang dihadapi oleh calon siswa. Bapak Ibu sekalian, kemudian mengenai daftar ulang ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Daftar ulang ini yang harus dihati-hatikan Bapak Ibu sekalian. Pertama, daftar ulang ini bila situasi masih dalam situasi COVID-19, maka daftar ulang ini akan tetap mengandalkan data terlebih dahulu dari data dokumen yang sudah diupload. Ya. Jadi makanya dokumennya akan ada dokumen legalisiran. Tapi kalau daftar ulangnya kita sudah bisa mengumpulkan calon peserta didik atau masih dalam kondisi COVID-19 tapi diperbolehkan dengan tetap berpedoman kepada protokol keamanan COVID-19, maka dokumen persyaratan yang harus disiapkan adalah dokumen-dokumen persyaratan yang dengan membawa asli dan fotokopi. Jadi tidak perlu legalisir Bapak Ibu sekalian, misalnya sertifikat, ya, tidak perlu legalisir kalau aslinya dibawa, dan hanya untuk diperlihatkan kepada panitia, dan sedangkan yang dikumpulkannya adalah yang fotokopinya. Kemudian Bapak Ibu juga nanti setelah daftar, Bapak Ibu putra putrinya akan memperoleh bukti tanda diterima. Nah, bukti tanda diterima ini harus dibawa ketika pada saat daftar ulang ke sekolah tujuan. Yang bisa diunduh dari website PPDB setelah pengumuman dan bisa dicetak oleh mandiri ya, oleh calon peserta didik. Nah, nanti dalam daftar ulang ini tentu saja kami akan memperhatikan dokumen-dokumen, diantaranya adalah surat tanggung jawab mutlak yang dari orang tua. Karena ini untuk memberikan ketegasan bahwa apabila dokumen-dokumen yang dijadikan andalan untuk mendaftarkan diri, misalnya dokumen sertifikat perlombaan ya dan sebagainya, kemudian keterangan tidak mampu, kemudian domisili. Nah, apabila ada ketidakcocokan yang disengaja, maka ini akan berujung kepada sanksi. Ya. Jadi, karena itu orang tua harus sudah siap menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak. Dan juga pada masa pendaftaran ini, 2 hari pendaftaran ini, apabila yang bersangkutan tidak daftar ulang, maka dianggap akan mengundurkan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka, yaitu ya, kemudian untuk alamat-alamat ini bisa diperlihatkan oleh Pak Riki, alamat-alamat website yang bisa diunduh atau dibuka untuk informasi mengenai PPDB. Nah, selanjutnya nanti saya harapkan ada tanya jawab supaya kita bisa melanjutkan pemaparan ini berdasarkan tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian. Karena waktu juga kita harus bagi-bagi, nanti kita akan lebih banyaknya di tanya jawab. Untuk sementara seperti itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan.
Ditunggu tanya jawabnya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Ibu Bapak pemaparan dari Kepala SMA Negeri 1 Bandung seputar atau tentang seluk-beluk PPDB tahun ini. Sebelum kita ke acara tanya jawab, saya persilakan dulu kepada Bapak pengawas pembina yang akan memaparkan bagaimana kerjasama PPDB tahun ini dengan sekolah dengan SMP, dalam hal ini dengan sekolah ampuh. Saya persilakan kepada Pak Wur untuk memaparkan. Enggak, siap Pak. Pak Riki, punten. Slide-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Kepala SMP Al-Falah, Kepala SMP Sekolah Alam, Bapak Ibu orang tua murid, orang tua calon murid, ya, kemudian serta calon peserta didik yang akan mengikuti proses seleksi penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Ya. Sekali lagi saya menegaskan terima kasih, meskipun dalam kondisi darurat, Bapak Ibu sekalian menyempatkan hadir untuk mengikuti sharing paparan ini. Ya. Akan menambahkan sedikit Pak Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ya. Ada satu kita rangkum ya, yang dirangkum dari KJD seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala SMA 1 tadi, bahwa pada masa PPDB 2020 ini ditambah lagi dengan kondisi darurat COVID-19, kita diharamkan untuk berkumpul, ya, diharamkan untuk hadir di suatu titik di sekolah-sekolah, baik sekolah SMP, MTS, sekolah SMA, SMK, SLB, itu tidak diperkenankan berkerumun untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Nah, di paparan saya akan mengulas sedikit kembali ya, tugas pokok masing-masing. Ya. Jadi ada apa yang harus dilakukan oleh calon peserta didik atau orang tua calon peserta didik, apa yang harus dilakukan oleh sekolah asal dalam hal ini SMP, MTS, apa yang harus dilakukan oleh SMA, SMK, SLB, selaku sekolah tujuan, apa yang harus dilakukan oleh cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk Kota Bandung dan Cimahi diwakili oleh cabang Dinas Wilayah 7. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, SMP itu hapunten pisan Pak Kepala SMA Al-Falah sareng Pak Kepala Kepala SMP Al-Falah sareng Kepala SMP Alam, kita tahun ini merepotkan ya. Jadi kita berbagi tugas seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala SMA tadi, bahwa mangga untuk sosialisasi, Bapak Ibu mau melakukan sosialisasi ke orang tua murid Bapak Ibu atau ke siswa Bapak Ibu, bisa difasilitasi oleh SMA Negeri 1 Bandung. Terima kasih juga saya sampaikan kepada manajemen SMA Negeri 1 Bandung yang telah memfasilitasinya. Nah, kita masuk saja ke konten materinya. Sekali lagi, SMP ya. SMP itu mempunyai tugas pada saat persiapan maupun pendaftaran. Ya. Pada saat persiapan, Bapak Ibu akan memperoleh akun dari cabang dinas. Ya. Punten Pak Kepala SMP Alam sama SMP Al-Falah, sudahkah mendapat akun? Bu Indraswari Serinit dari Sekolah Alam, Ibu ya? Dibuka aja mute-nya, Bu. Iya, Pak. Dari orang tua, Pak, ini, Pak. Iya, betul. Mungkin bisa dijawab dari guru sekolah. Enggak, Ibu sudah nerima akun? Oh, sudah. Oh, sudah. Sudah. Alhamdulillah, berarti Sekolah Alam sudah memperoleh
akun yang dan sudah langsung dibagikan kepada calon peserta didik maupun calon orang tua. Ya, terima kasih Bu Serindit. Ya, nah jadi di persiapan ini 14 sampai 30 Mei menginput nilai. Nah kalau kemarin tanggal 13 Mei itu membagikan akun kepada siswa. Ya. Kemudian di samping menginput nilai raport, juga membantu calon peserta didik dalam menentukan koordinat. Nah ini dilaksanakan mulai tanggal 21, ya, serta upload dokumen khusus. Ya. Kemudian tanggal 5 sampai 7 Juni, Bapak Ibu manajemen SMP MTS melakukan verifikasi data kelulusan serta data yang sudah diupload. Cross-check kembali kalau ada kesalahan, ada kekeliruan. Nah, kemudian di tahap pendaftaran berikutnya SMP ya. Atau ke bawah dulu Pak Riki, biar clear di persiapan dulu. Bapak Ibu serta adik-adik sekalian yang mau mendaftar mandiri pun bisa langsung, ya, yakni mengakses alamat PPDB yaitu pendaftar.ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Nah, dengan cara memasukkan akun yang dibagi dari sekolah adik-adik, dari sekolah SMP Alam, SMP Al-Falah dalam hal ini, yang saat ini kita berkumpul. Nah, akun tadi digunakan untuk mengakses di portal pendaftaran ini, ya, secara mandiri. Ya. Nah, di samping melakukan akses ke pendaftaran, adik-adik, Bapak Ibu menyiapkan dokumen pendaftaran. Ya. Nah, dokumen-dokumen pendaftaran sudah disiapkan, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kepala Sekolah, serta men-scan atau memfoto, dipindai. Ya. Nah, ini sampai dengan tanggal 21 masih ada waktu. Ya, silakan Bapak Ibu, adik-adik melakukan scanning atau memfoto ya dokumen-dokumen tersebut. Nah, kemudian di sini melengkapi data pendaftar. Nah, kemudian setelah login maka diisi nanti ya. Tampilannya belum bisa kita tampilkan aplikasinya karena masih ditutup ya. Disiapkan aja dulu nanti di tanggal 21 Bapak Ibu, adik-adik mulai mengakses portal pendaftaran ini ya. Memeriksa. Nah, kalau sudah sesuai di checklist datanya, kalau tidak sesuai ya coba lapor sekolah. Misalnya data yang diupload oleh sekolah nilai raport. Ya. Kalau nilai raport tidak berbeda dengan yang adik-adik atau Bapak Ibu terima, ya konfirmasi ke SMP, bisa melalui wali kelas, bisa langsung ke manajemen sekolah. Kemudian menentukan koordinat domisili. Nah, yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, karena PPDB kita berbasis zona, tadi dari paparan Pak Kepala Sekolah, untuk mengisi atau mengakses data pendaftaran ini pada data pendaftar ppdb.disdik.jabarprof.go.id ini, jangan di warnet atau di rumah saudara, di rumah atau di tempat yang sesuai dengan alamat kartu keluarga. Ya. Jadi kalau adik-adik, Bapak Ibu sekalian melakukan pendaftaran tidak di rumah sendiri, nanti koordinatnya akan bergeser. Karena begitu diklik kita membuka portal ini, nanti akan membaca titik koordinat di mana kita berdiri. Sama halnya kalau Bapak Ibu, adik-adik menggunakan aplikasi GoFood ya, atau Gojek, ya, itu harus di tempat kita berdiri. Ya. Nah, kemudian
setelah bisa masuk, koordinat sudah benar, mengupload dokumen khusus. Ya, dokumen khususnya apa tadi sudah dipaparkan. Ya, itu. Kemudian ke bawah lagi Pak Riki. Ya. Nah, berikutnya sekolah tujuan. Kalau di sini di SMA 1, nah, menginput daya tampung tanggal 15 sampai 18 Mei, berarti hari ini terakhir ya. Itu menginput daya tampung atau kuota. Ya, berikutnya cabang dinas Pak Riki. Ya, verifikasi. Nah, verifikasi kuota 18 sampai 20 Mei 2020. Nah, dari hari ini sampai lusa itu verifikasi. Tidak ada perubahan. Nah, makanya akses pendaftaran baru dibuka tanggal 21 karena ini memastikan semuanya harus fix dulu semua. Ya. Kembali ke atas lagi Pak Riki. Kita lihat di tahap 1. Ya. Nah, di tahap 1, yang mandiri dulu aja deh. Ke bawahnya dikit Pak. Yang mandiri dulu. Nah, yang mandiri dulu, adik-adik, Bapak Ibu, calon peserta didik sekolah menengah atas. Nah, setelah login, ya, pada tahap pertama ini, mulai tanggal 21, adik-adik dan Bapak Ibu menentukan jalurnya. Mau jalur yang mana? Ya. Mau jalur yang mana? Jalur afirmasi, jalur perpindahan, jalur prestasi rapot, jalur prestasi kejuaraan. Ditentukan dari awal. Jadi bukan pas sudah menghadap layar HP atau menghadap layar monitor, baru bingung pilih yang mana ya. Gitu. Ya, Bapak, Ibu, adik-adik, tentukan dulu jalur yang mau dipilih setelah membaca aturan-aturan yang dipaparkan Pak Kepala tadi. Nah, kemudian pilih sekolah, mau ke SMA atau ke SMK. Nah, sudah disiapkan juga. Nah, kemudian verifikasi ulang. Ya. Nah, di sini begitu login, sudah tentukan jalurnya. Nah, kemudian pada tahap 1 ini tadi menentukan jalur, pilih sekolah tujuan, verifikasi ulang data. Nanti akan tampil di sana data-data yang dientrikan oleh SMP atau yang sudah diupload oleh adik-adik atau Bapak Ibu sekalian di tanggal 21 ini. Ya, jadi sudah bisa kelihatan. Kemudian disubmit atau simpan. Oke, kemudian cetak data bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran. Ya. Nah, bukti pendaftaran ini adalah satu-satunya dokumen syah yang digunakan untuk proses PPDB ini. Ya. Jadi dokumen atau kwitansi resmi dari sistem yang tidak bisa digantikan yang lain. Dokumen bukti pendaftaran ini yang digunakan untuk proses selanjutnya. Ya. Ini dari 8 sampai 12 Juni. Jadi simpan baik-baik, difoto, dicetak, difotokopi kalau perlu. Ya. Untuk melakukan pendaftaran ya, di tanggal pendaftaran uji kompetensi maksudnya. Ya. Jika darurat berakhir, pasti sekolah-sekolah SMA tujuan, SMK tujuan, itu akan mengadakan verifikasi uji kompetensi kejuaraan, misalnya kejuaraan renang, kejuaraan bola voli, basket, dan seterusnya. Itu ada uji kompetensi yang fisik, real di sekolah tujuan. Tapi mudah-mudahan saja ini cepat berakhir COVID-nya, jadi bisa tatap muka, bisa hadir di sekolah. Kalaupun belum, ya nanti ada aturan lebih lanjut, ada pemberitahuan lebih lanjut. Dan ini dilaksanakan di tanggal 15 sampai 17 Juni. Kemudian, tadi yang sudah disampaikan Pak Kepala SMA 1, proses verifikasi rapat dikirim ke sistem, tanggal 22 Juni, pengumuman hasil PPDB tahap pertama, yaitu jalur afirmasi, jalur prestasi, rapot maupun kejuaraan, jalur perpindahan maupun jalur guru. Ya. Kemudian tanggal 23 dan 24 Juni itu adalah daftar ulang. Ya.
daftar ulang. Ya. Kemudian kembali Pak Riki ke paparan yang di atas. Ya. Sekarang SMP ya, di tahap satunya membantu peserta didik kalau tidak memiliki data. Ya. Intinya data-data yang ada di sekolah tentu saja, nilai rapot misalnya, atau kalau yang afirmasi ada yang kurang kartu afirmasinya, ya, itu ada di sana. Kemudian tanggal 8 sampai 12 Juni SMP mencetak bukti pendaftaran juga sebagai backup dari yang dilakukan oleh siswa-siswi kita serta orang tua calon peserta didik pada saat dia mendaftar mandiri. Ya, jadi punya rekapnya. Kemudian ke bawah Pak Riki, terus ke bawah sekolah SMA dalam isinya SMK, SMA, SLB. Tugas selanjutnya setelah terisi data melakukan verifikasi data. Setiap saat ini mulai tanggal 21 dan seterusnya sore mungkin di setiap saat harus melakukan verifikasi data. 21, 22, 23, 24 kan lebaran Pak. Ya mangga wayahna. Ya. Mangga dipantau panitia PPDB di SMA, SMK, SLB melakukan verifikasi data. Ya. Nah, kemudian mempersiapkan uji kompetensi tanggal 15 sampai 17 Juni, tanggal 18 Juni ya rapat penetapan keputusan diterima tidaknya calon peserta didik di jalur di tahap 1 yaitu jalur afirmasi, kemudian jalur perpindahan atau orang tua guru atau guru dalam hal ini juga jalur prestasi kejuaraan serta prestasi rapot. Ya. Kemudian setelah ditetapkan, ditandatangan di atas materai, dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, baik secara daring melalui portal sekolah.ppdb.disdikjabar.prof.go.id maupun inkik ya, ke KCD, kantor cabang dinas. Ya. Kemudian nanti sistem akan memunculkan pengumumannya tanggal 22 Juni, tanggal 23-24 Juni, pengumuman daftar ulang. Ya. Selanjutnya ke bawah Pak Riki. Nah, cabang dinas, ini tadi tanggal 19 Juni koordinasi dengan sekolah untuk mengambil bahan koordinasi ke dinas provinsi. Itu di tahap 1 Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, yaitu proses seleksi tahap 1, jalur afirmasi, jalur prestasi rapot, prestasi kejuaraan maupun jalur perpindahan. Ke atas Pak Riki, mungkin itu saja dulu atau dilanjut ke atas dulu deh, yang mandiri dulu Pak. Mandiri dulu. Nah, kita menginjak ke tahap 2. Ya, tahap 2, ya, karena di tahap 2 itu siswa yang tidak lulus di tahap 1 bisa langsung ke tahap 2. Dan datanya pun sudah terinput di sistem baik oleh mandiri maupun oleh sekolah asal. Dalam hal ini SMP Al-Falah sama SMP Alam. Ya. Kemudian langsung masuk penentuan jalur, pilih sekolah, verifikasi ulang data, sudah benar, submit, cetak bukti, selesai. Nunggu pengumuman. Jalur zonasi, ya ini tahap kedua jalur zonasi. Tunggu sampai dengan 8 Juni. Ya. Sampai dengan 8 Juni. Ya. Pengumuman. Ke atas Pak SMP Pak. Nah, membantu kalau Bapak Ibu kesulitan koordinatnya. Ya. Nah ini kalau di rumah tidak ada internet, punten kalau ada atau tidak ada kuota, datang ke sekolah pun bisa, cuma rada lama. Karena harus diyakinkan Bapak Ibu, adik-adik sekalian, yakin betul titik yang ditarik pada koordinat rumah adik, rumah Bapak Ibu, benar-benar sesuai dengan kartu keluarga. Ya, jadi tidak ada, karena begitu diklik, disimpan, atau disubmit, itu tidak berubah.
Nah, itulah yang akan dipertandingkan. Karena jalur zonasi itu adalah jalur berdasar jarak, tempat tinggal adik-adik sekalian ke sekolah tujuan, misalnya kalau mau daftar ke SMA 1, ya dari rumah adik-adik ke SMA 1. Nah, diukur dekat-dekat, caket-caketnya, adu jarak paling dekat dengan SMA 1. Jaraknya bukan jarak jalur angkot, bukan jarak jalan kaki, tapi jarak terbang atau jarak radiusnya. Nah, kemudian SMP juga mencetak bukti pendaftaran yang dilakukan oleh anak-anak dalam hal ini SMP Al-Falah maupun SMP Alam. Tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Berikutnya Pak Riki, ke bawah SMA sekarang. Ya. SMA, SMK, SLB 2 sampai 3 Juli verifikasi data. Tanggal 6 Juli rapat penentuan hasil PPDB tahap 2 jalur zonasi. Kemudian tanggal 7-nya koordinasi dengan distrik dalam hal ini dengan KCD. Nah, kemudian KCD koordinasi dengan distrik provinsi dari bahan yang diterima dari rapat Bapak Ibu sekalian di SMA dibawa ke provinsi melalui daring maupun diantar dokumennya. Tanggal 8 Juli diumumkan melalui portal PPDB. Kemudian tanggal 9 dan 10 Juli daftar ulang. Ke bawah dikit, satu lagi. Nah, yang tadi tanggal 7 Juli koordinasi ya. Itu yang disampaikan dulu tentang proses persiapan maupun masa pendaftaran tahap 1 serta tahap 2 Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Nanti kalau ada yang bertanya, saya silahkan saya kembalikan ke moderator serta host yang dalam hal ini Pak Riki. Terima kasih atas perhatiannya. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, itulah pemaparan dari pengawas pembina, cukup jelas barangkali. Namun demikian, Ibu Bapak, ini ada Tat yang mau bertanya. Menyingkat waktu, saya ingin menjawab dulu pertanyaan dari Bu Sekar ya, Sekar Pramandari ya. Ya, silakan Pak Kepala. Ya, karena itu Bu Indrawati belum keluar ya. Jadi Ibu Sekar mempertanyakan bahwa saya si putranya sudah sejak semester 2 sekolah di Bandung, tapi kakaknya ada di Jawa Timur. Jadi Bu Sekar ya, PPDB kali ini memang yang menjadi patokannya adalah kartu keluarga. Karena memang secara basically itu bahwa PPDB itu semua diarahkan ke zonasi ya. Jadi persaingan dimanapun, di jalur manapun kalau ternyata ketat akan mengarahnya ke jarak. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin daftar ya tidak jadi masalah, tapi tetap persaingannya akan di jarak. Nah, jarak itu apa yang menentukan? Yang menentukan adalah kartu keluarga yang di dalamnya juga sudah nanti di database di Disduk Capil juga sudah terdata. Nanti ada domisili, ada keterangan yang tadi dipaparkan oleh Pak Pengawas, keterangan ordinat lokasi Ibu. Ya. Kalau kakak Ibu masih di Jawa Tengah ya berarti ya kita tidak bisa menganggap bahwa putra Ibu punya kartu keluarga di zonasi di Bandung. Jadi dalam hal ini kartu keluarga yang akan diakui adalah yang sudah menetap di Bandung atau yang sudah dibuat di zonasi Bandung ya. Zonasi Bandung itu kurang setidaknya adalah 1 tahun. Jadi kalau masih di Jawa Timur ya sebaiknya Ibu kalau saran saya sih daftarnya bukan zonasi ya. Daftarnya di jalur prestasi atau di jalur yang lain. Demikian ya, Bu Sekar ya. Ada tambahan dari Pak Pengawas? Cekap Pak, jadi punten dengan segala hormat kalau tidak memenuhi syarat, ya bukan ditolak untuk mendaftar, ada pilihan-pilihan. Pilihan lain. Ya, ada pilihan-pilihan lain.
prestasi, ya, baik prestasi kejuaraan maupun prestasi rapot, ya. Prestasi rapot. Ya. Mangga. Baik. Itu Berikutnya masih ada pertanyaan dari Bu Sekar, masih berkaitan, Pak. Apakah kartu domisili tidak bisa katanya, atau surat keterangan sekolah bisa digunakan untuk menggantikan kartu? untuk kalau tahun lalu ya kartu domisili ya. Tapi kalau sekarang kan tidak, Pak. Nanti kartu yang dijadikan patokan adalah kartu keluarga itu ya. Karena kan kartu keluarga itu harus disertai dengan nantinya ada data di Disdukcapil. Jadi yang jadi masalah adalah bahwa kami akan menyandingkannya data yang diberikan oleh orang tua itu dengan keterangan titik lokasi yang ada di Disdukcapil ya. Jadi tetap nanti kartu keluarga yang menjadi keterangan yang mutlak bisa diterima. Begitu Ya. Ibu Tapi mana tanpa buka? Ibu Indraswati ya. Ya, Nah, nambahkan, kemudian Pak. untuk Japres ya. Untuk Japres, ada yang mau ditambahkan Pak Pengawas? Ya, nambahkan Tadi sedikit, domisili? Pak. Ya, domisilinya. Kalau domisili, karena sistem kita adalah sistem terintegrasi, ya, antara Kementerian Sosial, Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri, ya, dalam hal ini adalah kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil yang mencatat atau merekap mempunyai database tentang kependudukan NIK. Nah, jadi kalau surat keterangan domisili yang tidak dikeluarkan oleh dinas provinsi, dinas Disdukcapil dalam hal ini kota maupun kabupaten atau provinsi, tidak akan terdata di sistem Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi demikian juga untuk Kota Bandung serta provinsi tidak mengeluarkan surat keterangan domisili. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian hadir ke kantor catatan sipil di Dinas Kependudukan, jalan apa itu ya? Jalan Ambon ya. Itu tidak akan diberi, tidak akan dilayani karena memang semuanya berbasis data kependudukan. Ya. Untuk afirmasi, Bapak Ibu adik-adik yang afirmasi, kartu-kartunya kartu yang ada, kartu-kartu yang ada, yang Bapak Ibu adik-adik miliki, yang banyak itu KIS, kartu sehat, kartu Indonesia Pintar, dan sebagainya, macam-macam itu ada 6 atau 7 bahkan malah ya. Itu sudah ada di dalam database kantor Kementerian Sosial, di Departemen Sosial, di kantor Dinas Sosial. Jadi semuanya sudah terintegrasi. Jadi kalau tadi sekali lagi kalau tidak mempunyai KK ya wayahna ambil jalur prestasi ya, silahkan. Itu tambahannya Pak Kepala. Baik, berikutnya supaya cepat ya, pertanyaan dari Bu Indraswati mengenai perhitungan nilai rata-rata UN. Indraswari ya, mengenai perhitungan rata-rata nilai UN. Nah, jadi begini, bagi satuan pendidikan SMP atau MTS sederajat yang belum melaksanakan ujian nasional selama 3 tahun berturut-turut, itu tahun 2017 sampai tahun 2019, berlaku ketentuan sebagai berikut. Pertama, satuan pendidikan yang belum memiliki nilai UN selama 3 tahun berturut-turut, maka nilai rata-rata UN yang digunakan berasal dari atau diambil dari nilai rata-rata UN terendah tingkat kabupaten kota di mana satuan pendidikan SMP atau MTS sederajat itu berada selama 3 tahun berturut-turut. Jadi misalkan SMPA belum melaksanakan UN, maka akan diambil nilai rata-rata UN terendah di Kota Bandung. Nah, itu kan nanti ada di database-nya. Jadi, udah ada ditayangkan aja Pak Kepala, Pak Riki. Filenya ditayangkan. Pak Riki udah nyampe ke Pak Riki belum? Sudah. Yang mana, Pak? Ya, coba Pak Riki ditayangkan. Tayangkan aja. Yang dari Pak Wur? Iya, barusan saya tayangkan. Ya, baik. Kemudian yang kedua,
Satuan pendidikan yang baru memiliki nilai UN selama 2 tahun, maka nilai rata-rata UN-nya dihitung dari 2 nilai UN yang telah diselenggarakan satuan pendidikan ditambah 1 nilai rata-rata UN terendah dari tingkat kabupaten atau kota, di mana satuan pendidikan SMP MTS sederajat itu berada dua rata-rata UN, jadi 2 rata-rata UN sekolah plus 1 rata-rata UN terendah kabupaten kota. Jadi tetap kita ngambil 3 komponen rata-rata UN. Yang ketiga, satuan pendidikan yang baru memiliki nilai UN selama 1 tahun, maka nilai rata-rata UN dihitung dari nilai UN yang telah diselenggarakan satuan pendidikan ditambah 2 kali nilai rata-rata UN terendah dari tingkat kabupaten kota atau di mana SMP MTS sederajat berada. Nilai 1 UN sekolah plus 2 nilai rata-rata UN terendah. Sekarang masalahnya apakah sekolah ini menginduk? Nah gitu ya, bagaimana kalau sekolah ini menginduk? Tergantung kalau menginduknya apakah dia mengeluarkan ijazah sendiri atau tidak. Ya. Kalau menginduk dan ijazahnya dikeluarkan oleh sekolah yang diinduknya, maka perhitungannya melihat kepada kondisi sekolah yang diinduknya. Begitu Bu Indra. Mari ya. Ada klaim ditambahkan Pak Pengawas, mangga. Tekap Pak. Ya, begitu ya Bu Indra Mari ya. Nah, untuk jalur perpindahan, apakah hanya untuk guru atau umum? Jadi Bapak siapa nih yang bertanya nih? Bali Akbar Pak. Ibu Bali. Ibu Bali ya, Bu Bali Akbar ya. Nih Bu Bali Akbar, dalam jalur perpindahan itu ada yang disebut diperuntukkan bagi yang pada saat PPDB orang tuanya pindah atau minimal 3 tahun baru pindah ke zonasi tempat PPDB. Misalnya putranya Pak Kapolri dan atau pegawai negeri atau perusahaan ya yang dengan terpaksa pada saat itu yang bisa dibuktikan dengan dokumen yang sah yang dengan didampingi oleh surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua, maka itu akan bisa ikut bersaing di jalur perpindahan. Nah, di jalur perpindahan ini juga ada untuk guru atau keluarga, untuk putra-putri guru yang pada saat PPDB masih aktif melaksanakan tugas. Guru dari mana? Bisa guru dari sekolah yang dituju atau bisa guru dari luar. Nah, tentu saja nanti pertimbangan karena di jalur prestasi ini mutlak lebih banyak pertimbangan di sekolah, maka untuk jalur guru akan bisa lebih diutamakan ke pemenuhan kuota dari internal dulu, baru sisanya di yang jalur untuk dari luar. Mengenai perpindahan, ya itu bisa dari mana saja Bapak Ibu sekalian, selama bukti perpindahannya itu bisa dibuktikan dengan dokumen yang disertai tanggung jawab mutlak dari yang memilikinya. Kemudian juga bersaing nanti di apa? Kembali lagi di jarak. Pak Akbar, begitu ya. Ada tambahan Pak Pengawas? Ya, ini sudah cukup Pak itu Pak. Itu ada yang belum terjawab dari Bu Indra Swari. Untuk Indra Swari, Japres. Apakah semua SMA negeri yang dituju menerapkan jika daftar lewat Japres, kejuaraan sudah full, kemudian secara otomatis didaftarkan ke Japres nilai rapot. Ya, Pak Riki coba dibuka kesempatan untuk Japres ya. Nah, nanti kesempatan untuk ke jalur prestasi. Nah, mau dijawab Pak Pengawas, kejuaraan, ini maksudnya mungkin begini Pak ya, Bu Indra. Dan daftar milih jalur prestasi kejuaraan. Kalau sudah salah, full, langsung full pindah ke Japres rapot. Ya inilah, ini ya karena memang situasi seperti ini ya, jadi si calon itu tidak bisa bertemu dengan pihak sekolah ya, jadi memang Bu Indra Swari ini jalur ini Japres Pak Riki, jalur prestasi. Yang alurnya apa? Nah, alur A, back. Jalur prestasi, jalur prestasi. Nah, ini jalur prestasi, ini ke loginnya ya.
Nah, jadi maksudnya kalau gagal di prestasi rapot, apakah bisa pindah ke prestasi Atau sebaliknya? perlombaan atau sebaliknya? Tidak, Bu. Dalam hal ini, Ibu harus sudah memastikan mau yakinnya atau percaya dirinya di jalur mana. Kalau putra Ibu misalkan rapotnya unggul, wah merasa rapotnya nilai rata-ratanya tinggi, yaitu terutama yang di UNK. Nah, kemudian di jalur perlombaan juga, misalnya level perlombaannya baru tingkat kota, kemudian juga Ibu juga harus melihat bahwa SMA yang dituju itu jalur perlombaannya kemana, karena tidak semua perlombaan itu ditampung di SMA tertentu. Misalnya di SMA 1, perlombaan apa aja yang ditampung gitu. Perlombaan apa saja, Bu Am, coba jelaskan di SMA 1. Di SMA 1 itu kita menerima berat, kemudian PMR, sepak bola, PMR, pramuka, hafiz, ya, kemudian basket, ya, kemudian IT, robotik ada nggak? Ya Pak, robotik atau software. Nah, kemudian satu lagi itu pencaksilat, itu aja. Nah, Ya, coba dituliskan Bu itu di chat, dituliskan atau dilihatkan. Nah, jadi Bu Indra, ya jadi Bu Indra Swari, jadi di luar kejuaraan itu SMA Negeri 1 tidak nerima, misalnya balap kuda ya tidak diterima gitu ya, memanah tidak diterima di kita gitu. Nah, jadi jangan daftar ke SMA yang tidak menerima jalur itu ya. Softball misalnya, softball enggak, ke SMA 2 aja atau ke SMA 3. Nah, jadi itu yang, dan kemudian lihat juga Ibu level perlombaannya, karena persaingannya di level juga. Jadi di antara jenis lomba itu akan bersaing di level, maka level Jawa Barat bisa mengalahkan level kota, level nasional bisa mengalahkan level Jawa Barat. Begitu pun kalau level internasional. Kecuali yang hafiz ya Bapak Ibu, yang hafiz itu diukur dari jumlah jusnya ya, jumlah jus 1 sampai 4 misalnya dikategorikan kota ya, kemudian 5 sampai 7 kalau nggak salah ya, kategorikan nasional. Asal jangan melebihi ini aja jus 31 gitu, itu dianggap tidak ada nilainya. Nah, hanya sampai jus 30. Jadi itu, jadi harus betul-betul melihat website sekolah yang dituju dan lihat jalur prestasinya mana aja yang akan ditampung di sekolah tersebut. Ya. Begitu ya Bu Indra Swari ya. Kemudian apa lagi nih Pak Arya nih. Kemudian Bapak Ibu juga ini ada ralat ya dari informasi yang disampaikan dari Juknis bahwa untuk jalur perpindahan itu, Pak Riki coba dilihatkan yang ada pilihan sekolah untuk tiap jalur, ya. Jadi untuk jalur perpindahan yang asalnya boleh memilih 2 sekolah, sekarang ini harus 1 sekolah, ya. Coba Pak Riki yang ininya, yang jalur alternatif sekolah yang, nah ada nggak yang alternatif sekolah? Nah, ini Bapak Ibu, nanti sebelum pertanyaan berikutnya, ini sekolah pilihan. Untuk jalur afirmasi, Bapak Ibu, putra-putrinya boleh memilih 2 pilihan SMA ya. Yang satu boleh dalam 1 zonasi atau luar zonasi ya untuk afirmasi. Kemudian yang jalur zonasi pilihannya 2 sekolah tapi harus dalam 1 zonasi ya. Ini dipertegas saja zonasi itu karena percuma kalau di luar zonasi, misalnya dari Cimahi daftar ke Bandung, ya sudah pastilah kalau zonasi mah akan tidak bisa dipercaya ya kalau bisa diterima gitu ya. Karena persaingan di dalam zonasi aja sendiri juga ketat. Nah, pengertian zonasi ini Bapak Ibu adalah zonasi untuk Kota Bandung itu ya 1 zonasi plus daerah-daerah irisan perbatasan yang berbatasan dengan Kota Bandung ya.
Misalnya kalau di ujung Berung sana gitu ya, Cilengkrang, nah itu juga akan dianggap satu zonasi. Kemudian jalur perpindahan yang di sosialisasi yang sebelumnya adalah 2 pilihan sekolah, sekarang ternyata ada dalam 1 pilihan sekolah. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu yang mau masuk ke pilihan perpindahan, matang-matang ya, dan komunikasi saja dengan helpdesk SMP yang ya, telepon WA, via website itu ya, komunikasikan dulu gitu ya, apakah kuotanya untuk perpindahan masih ada atau tidak ya. Ini juga harus betul-betul ya dipertimbangkan, termasuk jalur untuk keluarga guru, putra guru. Dan itu pun putra guru persyaratannya ketat Bapak Ibu. Jadi tidak hanya SK yang dari tahun pelajaran awal, tapi juga jadwal mengajar juga harus diperlihatkan. Kemudian jalur prestasi, ini satu pilihan SMA Bapak Ibu ya, di dalam ataupun di luar zonasi. Jadi putra putri Ibu misalnya yang dari dari Bandung Selatan misalnya ya, atau dari Cimahi pengen mencoba dengan prestasi ke Bandung, ya silakan selama memang berani bersaing di nilai rapot ya. Tapi kalau sudah terjadi persamaan nilai, maka akan jarak yang ditentukan. Nah ini yang sekolah-sekolah pilihan. Ada di bawahnya nggak Pak Riki? Sudah ya? Nah ini Bapak Ibu sekolah pilihan. Terus pertanyaan apa lagi Pak Wahria? Pak, prestasi OSN untuk tingkat kota, kemungkinannya satu bagaimana? Ya OSN juga sama Pak. Nanti apakah sekolah itu nerima prestasi ON? Kalau saya rasa pasti tiap sekolah nerima prestasi OSN ya. Nah, cuman tingkatnya nanti akan bersaing dengan sesama yang mendaftarkan dengan mengandalkan prestasi OSN ya. Apakah ada tingkat kota, pada tingkat provinsi. Nanti ada itunya, ada skornya. Pak Riki ada caption skornya? Di lampiran, Pak. Di lampiran ya? Ke bawah, coba Pak Riki dibuka lampiran. Nah, dilihatkan aja itu, karena banyak itu. Terus ke bawah. Di halaman 55 tuh Pak Riki. 54-55. Nah, ini jalur internasional itu kalau tunggal nilainya 410. Kalau beregu seperti sepak bola, basket maka 395. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini nilai-nilai bobot-bobot yang akan diperoleh ya. Dan ada yang juga jenis pelaksanaannya, misalnya dari yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dengan yang di luar Kemendikbud itu bobot nilainya bisa berbeda Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian jangan hati-hati ya dengan sertifikatnya. Karena kalau sertifikatnya bodong ini akan berdampak psikis kepada anak. Nah, karena kami akan tegas-tegas sekali. Kalau sertifikatnya bodong langsung gugur, Pak. Langsung gugur. Surat pertanggungjawaban mutlaknya itu dipegang oleh kita. Bahkan kalau siswa tersebut sudah mulai belajar dan kasusnya baru ketahuan juga ini bisa digugurkan. Jadi hati-hati sekali para orang tua, jangan membuat psikis anak down gara-gara sertifikat yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya mau bertanya kalau mau daftar ke SMA negeri, namun kakak sudah ya itu ya. Apalagi Pak Maria? Sudah Pak yang di chat itu. Dari Alpalah yang belum ada suaranya tuh. Ya, jadi kalau SN, IPA, SMP, tingkat kota peringkat 3 ya silakan coba-coba aja ya. Tingkat kota siapa peringkat tahu 3. nggak ada yang lebih tinggi dari peringkatnya yang daftar. Misalnya kalau ada yang peringkat kedua daftar ya bisa kalah gitu. Ya jadi coba-coba tergantung jumlah pendaftar, Bu. Ya, tergantung yang daftar. Jadi yang menentukan bukan sekolah, tapi yang menentukan adalah yang daftar, Bapak Ibu sekalian. Bersaing dengan sesama pendaftar.
Apakah kemungkinan diterima di Semansa? Nah, itu mah Bu Aam tuh yang bisa jawab. Kalau nggak ada saingan ya diterima. Diterima kalau hanya 2 misalnya yang Ya. daftar. Kita kan menerima 2, Pak. Kuotanya Dari orang 2 ya, OSN 2. Kuotanya Nah, 2, yang OSN daftar 2. 2, ya udah terima. Iya. Kalau hanya 2 ya diterima, ya. Nah, sedangkan yang di fasilitas Seman 1 itu pramuka, PMR, paskibra, sepak bola, basket, tari tradisional, pencak silat, OSK, mata pelajaran. Dengan catatan Bapak Ibu, nanti orang tuanya ini kalau sudah diterima akan kami kumpulkan dan akan membuat MOU mengenai proses pembelajarannya. Ya. Karena SMA 1 adalah bukan sekolah titipan atlet, maka tidak akan ada keistimewaan dalam proses belajarnya yang akan diberikan kepada siswa yang bersangkutan, ya, kecuali yang bersangkutan melakukan kegiatan mengatasnamakan SMA Negeri 1 atau ada hal-hal major, post major atau urgen di mana dia harus mewakili kota Provinsi Jawa Barat, itu pun harus dengan surat resmi dari cabang olahraga yang menjadi induk binaannya, ya. Tapi kalau hanya sekedar latihan rutin tapi mengganggu KBM, nah ini yang akan kami nanti diskusikan dengan para orang tua. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi? Ini sepi amat nih, nggak ada yang bertanya. Mangga tuh bertanya langsung. Di chat, yang di chat Pak. Di chat itu disisir ku Pak Warya, sudah terjawab semua belum Pak? Pak Riki ini apa pada ini? Tapi masih hadir semua ya? Hadir semua ya? Masih ada 23 orang, Pak. Oh iya, iya. Ya, ini mungkin yang dari Al-Falah, apakah Pak Yuda Umbara dari Al-Falah ini, Pak? Pak Yuda. Mengapa Pak Yuda? Kalau dari chat semua pertanyaan saya kira sudah terjawab, Pak. Sudah terjawab ya? Ya. Bapak Ibu sekalian yang dari Al-Falah ataupun dari SMP Alam, ini kami rekam nanti yang membutuhkan rekamannya bisa diminta pada saya. Kemudian tadi Pak Wahyudin juga katanya kebetulan di daerahnya agak sinyalnya kurang, jadi nanti Pak Wahyudin bisa meminta rekaman ini Pak Wahyudin. Ini ada satu Pak Pengawas nih tentang SMK nih, barangkali Pak Pengawas lebih tahu. Untuk SMK yang dimaksud 2 program kompetensi keahlian itu apa ya Pak? Nah, kalau menurut saya Bu, itu program keahlian yang memang ada dalam jurusan di SMK itu Bu. Ya, jadi nanti Ibu lihat program keahlian apa nanti, apakah jaringan, TKJ, ya, apa namanya, kalau komputer mah TKJ, programmer, ya. Jadi itu 2 program atau kompetensi keahlian yang nanti akan lebih kepada menjurus kepada mata pelajaran di SMP-nya, gitu Bapak Ibu sekalian ya, yang akan mendukung program keahlian tersebut. Pak Pengawas kali mungkin ini lebih paham tentang SMK ini. Bapak Ibu yang harus diperhatikan untuk ke yang SMK, Bapak Ibu, persyaratan khusus itu harus perhatikan ya. Pertama, buta warna, ya. Jadi tidak buta warna, ya. Terutama prestasi nilai rapot unggulan atau industri ya. Kemudian untuk teknologi rekayasa itu tidak buta warna. Energi dan pertambangan tidak buta warna, teknologi informasi dan komunikasi tidak buta warna, ya. Kemudian kesehatan dan pekerjaan sosial tidak buta warna, ya. Kemudian agrobisnis tidak buta warna, dan tinggi badan ini juga akan diperhatikan untuk agribisnis dan agroteknologi. Untuk kemaritiman tidak buta warna dan tinggi badan akan diperhatikan. Untuk bisnis dan manajemen tidak ada syarat-syarat buta warna, tinggi badan tidak. Pariwisata ini bahasa Inggris harus diperhatikan di samping matematik. Juga tinggi badan, ya.
buta warna tidak menjadi syarat ya. Mungkin kenapa ya? Mungkin ya dianggap tidak perlu lihat warna ya. Kemudian seni dan industri ini matematikanya harus kuat, bahasa Inggris, tapi tidak syarat tinggi badan. Jadi untuk nilai rapot, Pak Riki punya juknis nggak Pak Riki? Tolong dilihat Pak Riki, juknis halaman 42 Pak Riki. Siapa? Saya diinikan dulu. Jadi Bapak Ibu kalau menjelaskan rinci memang harus santai ya. Kalau di Rurusu kadang-kadang kalau saya ini suka gemper gitu. Jadi tidak semua secara detail dijelasin. Makanya harapannya memang dari pertanyaan. Ini di jalur prestasi akademik nilai rapot umum ya Bapak Ibu ya. Jalur prestasi akademik di halaman 42. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu jalur prestasi untuk SMK ini prestasi nilai akademik rapot unggulan. Untuk jalur ini ya itu masuk pada tahap 1 pendaftarannya. Kuotanya 30% diseleksi oleh sekolah. Kemudian seleksi menggunakan pemeringkatan akumulasi nilai rapot semester 1 sampai 5 pada semester 1 sampai dengan semester 5 pada mata pelajaran kelompok A. Serta memenuhi persyaratan khusus kelompok A itu yang di UN-kan ya. Antara memenuhi persyaratan khusus dan nilai minimal rata-rata mata pelajaran yang menjadi tuntutan dari masing-masing jenis bidang keahlian. Nah, ya tentu saja ini lebih, misal keahliannya yang kalau industri maksud seperti itu kan ke matematik ya. Lanjut Pak Riki, caption berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, ini persyaratan-persyaratannya. Ya kalau jalur prestasi ini Bapak Ibu. Hampir rata-rata persyaratannya adalah kemampuan rapot di bidang IPA, bahasa Inggris, dan matematik. Dan ada persyaratan fisik lainnya yaitu tidak buta warna. Berikutnya Pak Riki. Jalur apa tadi yang ditanyakan itu rapot betul. Nah nilai-nilainya nih. Jalur prestasi akademik nilai rapot umum ya pendaftaran pada tahap kedua. Nah, kalau yang umum ini Bu kuotanya 40%. Diseleksi oleh sekolah, kemudian pemeringkatannya menggunakan nilai rapot semester 1 sampai 5. Mata pelajaran kelompok A merupakan mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat, meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila kewarganegaraan, ya. Kemudian berikutnya naik Pak Riki, bahasa Indonesia, matematika, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, bahasa Inggris. Jalur prestasi kejuaraan dari perlombaan. Nah, ini kuotanya 5%. Saya rasa untuk perlombaan tidak jauh berbeda dengan yang SMA. Begitu Bapak Ibu untuk SMK. Ya, juknisnya bila perlu bisa minta ke helpdesk SMA ya Bu. Nah, untuk jalur tadi yang disebutkan oleh Pak Pengawas ya, jalur ketem ya. Jalur afirmasi ini nih Bapak Ibu. Ini sama untuk SMA maupun SMK. Salah satu, jadi harus memiliki salah satu dari surat keterangan yang menyatakan bersangkutan adalah mendapat bantuan dari pemerintah, yaitu Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera KKS, kemudian Kartu Pra Sejahtera KPS, atau Kartu Indonesia Sehat KIS. Ya. Atau kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai dengan program pemerintah pusat atau daerah. Seleksi jalur afirmasi ini juga akan menghitung domisili, itu tetap aja akan kalau bersaing akan tetap jarak yang dilihat. Sedangkan kuotanya adalah 20%. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sedikit saja. Utamanya sebelum memilih jalur, Bapak Ibu, adik-adik sekalian harus benar-benar fix, yakin yang seyakin-yakinnya. Jadi kalau misalnya mau ke SMA, pilih jalurnya dari 4 jalur tadi yang mana. Kemudian untuk ke SMK, pilih jalurnya sama. Kemudian setelah jalur, kemudian pilih program keahlian atau jurusan lah ya.
Kalau ke SMK 1 itu hubungannya dengan manajemen. Ada akuntansi, ada tata usahaan, ada kemudian sekretaris, ada tata niaga dan seterusnya. Kalau SMK 2 ada komputer, ada mesin dan sebagainya. Demikian pula yang lain ya. Jadi harus yakin dulu semuanya ya. Itu saja mungkin Pak. Ada pertanyaan-pertanyaan menyusul, nanti bisa ke helpdesk kami, Bapak, Ibu. Kemudian info-info bisa dilihat di IG dan website kami. Kita sudah jam 11 kurang 5 menit. Barangkali kalau tidak ada hal-hal lain, kita tutup sampai di sini saja, Ibu Bapak. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, yang dalam hal ini pada kesempatan ini menjadi narasumber dalam sosialisasi PPDB tahun ini. Juga terima kasih kepada semua pihak, terutama SMP Alam, ya, termasuk orang tuanya. Kemudian yang kedua SMP Al-Falah. Pada sesi 1 ini barangkali kita cukupkan sampai di sini. Demikian barangkali kita sama-sama ditutup oleh membaca hamdalah bersama-sama, Ibu Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih kepada manajemen, Bu Aam dan teman-teman di SMA 1. Terima kasih ya sudah berjalan ya, dengan sama-sama, baik. Ya.